الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'usi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di hari ini kita sudah berada pada tanggal 11 bulan Sya'ban 1444 Hijriah, yang insya Allah kemungkinan di tanggal 23 atau paling telat di tanggal 24 kita sudah memulai ibadah puasa bulan Ramadan sesuai dengan pengumuman dari pemerintah. Maka dalam pertemuan hari ini dan pada Sabtu yang akan datang, kita membicarakan beberapa hukum dan persoalan yang terkait dengan ibadah puasa, khususnya puasa bulan Ramadan. Yang pertama, kita sedang berada di bulan Sya'ban. Hari ini baru tanggal 11 dan kemungkinan di hari Rabu yang akan datang kita berada di tanggal 15 Sya'ban. 15 Sya'ban adalah pertengahannya, dan pertengahan itu dalam bahasa Arab disebut dengan nisfu, terbagi kepada dua, nisfu awal dan nisfu as-sani, setengah yang pertama dan setengah yang kedua. Tidak ada sebuah prosesi khusus di dalam Islam terkait dengan nisfu Sya'ban. Tidak ada ibadah-ibadah tertentu, hanya malam nisfu Sya'ban tersebut ada sesuatu yang istimewa, bahwa di malam tersebut ada yang mengajak untuk kegiatan-kegiatan ibadah tertentu. Ya silakan saja, tetapi kita harus memahami ada skala prioritas ataupun aulawiyat yang harus kita utamakan. Lebih-lebih kepada seorang perempuan dalam status sebagai istri, ada kewajiban untuk patuh kepada suami, kewajiban minta izin untuk melakukan aktivitas ibadah yang sunat, bahkan tidak terkecuali sholat fardu 5 waktu yang berjamaah di masjid, apalagi hanya sebatas untuk aktivitas di malam nisfu Sya'ban. Untuk yang laki-laki juga tidak kurang tanggung jawab, karena ada di antara kita yang harus bergerak mencari nafkah, bahkan sebahagiannya itu bekerja di malam hari. Yang kedua, yang menjadi tradisi di negeri ini berdasarkan pengajaran Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, di malam nisfu Sya'ban diadakan sholat khusus, namanya sholat bara'ah. Sampai ke Aceh namanya berubah menjadi sholat berat, sembahyang berat. Praktek sholat ini sejauh yang sudah saya baca hanya terdapat di dalam
pengajaran Imam Al-Ghazali yang beliau kutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pada kitab Asraris Shalah, kitab tentang rahasia-rahasia salat, beliau masukkan sebuah judul salat sunat yang berulang. Ada berulang setiap hari, ada yang berulang setiap pekan, setiap bulan, sampai nanti ada salat yang berulang setiap tahun. Pada poin ketujuh ada salat raghaib, itu salat sunat di bulan Rajab pada malam Jumat yang pertama. Yang kedelapannya terdapatlah salatul bara'ah, salat pada malam nisfu Sya'ban. Dan Imam Al-Ghazali jujur menyebutkan bahwa salat tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tetapi beliau katakan bahwa salat tersebut la tazalu yaf'aluhu al-khalafu 'anis salafi, senantiasa dilakukan dari generasi ke generasi. Ketika saya cari referensi di dalam beberapa kitab, saya dapati keterangannya di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Syekh Atiyah Saqar, salah seorang ulama kontemporer di Mesir, dan beliau berpulang ke rahmatullah sekitar tahun 2008 yang lalu. Beliau katakan dasar salat ini terjadi di negeri Syams, Palestina sekarang. Di Masjidil Aqsa itu pada malam nisfu Sya'ban datang seorang anak muda yang berwajah tampan, yang bacaan dan tilawahnya itu sangat merdu. Orang Arab sangat senang berjamaah mengikut imam yang bacaannya merdu. Makanya di sana diseleksi, selain dari hafid juga bacaannya harus merdu. Salatlah mereka di malam nisfu Sya'ban, 2 rakaat sampai berakhir sekitar 100 rakaat. Menariknya, dalam catatan Imam Al-Ghazali, yang 100 rakaat tersebut dikerjakan setiap rakaat setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Bayangkan kita sholat tarawih sekali saja rasanya nggak sabar, ini 10 kali diulang, dan gak banyak, hanya 100 rakaat. Yang tarawih 20 rakaat saja kita menyerah. Ataupun 10 rakaat, tetapi setiap rakaat setelah Fatihah dibaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Ujung-ujungnya tetap sama-sama 1000 kali. Namun karena praktik sholat ini terasa berat, dengan mengenyampingkan sumber dan referensi, karena masyarakat kita mudah untuk terprovokasi melakukan ibadat dengan tidak melihat referensi. Kalau sekarang ini sedang marak yang namanya sedekah subuh. Entah siapa yang memperkenalkan istilah sedekah subuh itu, wallahu alam. Padahal sedekah tidak terkait dengan waktu, dia sesuai dengan kebutuhan. Kenapa harus memaksa sedekah itu di waktu subuh? Hanya karena memahami sebuah hadis, ma min yawmin yusbihu illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidak pernah ada suatu hari datang waktu subuhnya kecuali turun 2 orang malaikat, yang salah seorang di antara mereka ini berdoa, ya Allah, a'ti munfiqan khalafa, berikan kepada orang yang berinfak pengganti dari harta yang ia infakkan. Wa yaqulul akharu, dan yang seorangnya lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya, kepada orang yang pelit, yang memegang hartanya, talafa, kebinasaan. Ai
ayat hadis ini bukan tentang anjuran bersedekah di waktu subuh, tetapi menyatakan apresiasi untuk orang yang bersedekah pada waktu subuh. Ada malaikat yang berdoa, jadi bukan harus bersedekah ketika malaikat itu berdoa, tetapi di hari itu dia ada keinginan untuk berinfak, dan tidak disebut sedekah, yang disebut infak. Apa itu infak? Memberikan nafkah. Ada kala yang wajib, ada kala yang sunat. Maka termasuk di dalam maknanya adalah menafkahi keluarga, dan menafkahi keluarga itu berada pada urutan infak yang nomor 1. Sering saya sampaikan, kalau kita ada keinginan untuk bersedekah, nggak perlu berpikir keluar dari rumah, datang ke simpang jam Butape, simpang 5, mencari orang-orang yang minta sedekah. Tetapi ada orang yang di dalam rumah tersebut, bahkan yang di samping bantalnya, seorang suami bersedekah ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, itu semuanya disebut dengan infak. Maka dalam hadis Nabi, bahasa yang dipakai itu bukan asywa'iyan, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba keluar bahasanya, itu dengan hikmah yang sangat tinggi, maka disebut kata infak. Tiba-tiba yang populer adalah sedekah subuh, seolah-olah kita keluarkan biaya hari itu untuk beli beras makan sekeluarga, bukan sedekah. Seolah-olah kita keluarkan biaya untuk anak-anak jajan berangkat ke sekolah, itu bukan infak. Seolah-olah kita memenuhi kebutuhan diri sendiri, termasuk bayar tagihan listrik, PDAM dan lain sebagainya, itu bukan sedekah. Jadi dipersepsikanlah dengan makna yang lebih sempit. Dan saya sering berinteraksi dengan jemaah yang seperti ini. Saya mau sedekah subuh Pak Ustaz. Ini pemahaman yang keliru yang dikembangkan oleh orang-orang yang kita nggak tahu dari mana sumbernya. Maka termasuklah salat nisfu Sya'ban tadi. Kita senang melakukan ibadah yang tidak jelas sumbernya hanya karena provokasi, bukan karena ilmu. Maka di sini pentingnya ilmu, dan itu terus berkembang nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu yang menjadi orientasi kita ibadah, iya, tetapi yang masalahnya ibadah yang dipersempit, seolah-olah ibadah itu hanya i'tikaf, salat, tilawah dan seumpamanya. Kita lupa bahwa melakukan aktivitas kehidupan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kemudian kita lakukan itu karena mencari keridhaan Allah, itu juga bagian ibadah. Dan terjadilah anomali. Misalnya di bulan Ramadan sekolah diliburkan. Masalah kita memang semangat ingin libur, nggak ada persoalan. Tetapi ketika libur sekolah di bulan Ramadan dikait-kaitkan dengan syariat Islam. Kenapa di Aceh libur dari TK sampai perguruan tinggi? Oh, karena di Aceh berlaku syariat Islam. Nah, pertanyaannya, bahagian mana dari syariat Islam yang mengajarkan kita untuk libur pendidikan di bulan Ramadan? Nggak ada. Justru di bulan Ramadan seharusnya pendidikan itu menjadi ibadah yang jauh lebih tinggi nilainya daripada sholat sunat, termasuk daripada sholat tarawih. Tapi justru atas nama syariat Islam kita liburkan pendidikan. Muncullah masalah yang pertama, ibadah itu menjadi hilang. Guru tidak mengajar, murid tidak belajar. Yang murid tidak belajar, dia tidur-tiduran di rumah, kalaupun bangun di siang hari hanya untuk main game. Guru tidak lagi mengajar. Paling-paling kalau guru ini punya kapasitas, dia akan tingkatkan keilmuan dengan terus membaca buku, datang ke perpustakaan dan lain sebagainya. Tapi muncul masalah kedua. Oke lah, dia bisa belajar, dia datang ke pustaka, dia berdiskusi. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan penghasilan dan gajinya? Oh, nggak apa-apa Pak Ustaz, beliau itu PNS, ada ngajar ataupun tidak, libur atau tidak, gajinya tetap jalan.
Lalu bagaimana nasib guru-guru honorer dan kontrak? Mereka tidak mengajar, maka tidak dapat honor. Karena Ramadan libur dan di depan mata akan datang hari raya yang perlu biaya besar untuk baju baru, untuk kue hari raya, untuk silaturahmi dan lain sebagainya. Maka terpaksalah guru-guru yang berwibawa datang ke sekolah, biasanya berdiri di depan kelas mengajarkan murid-murid, harus banting tulang, asah pola pikir untuk bagaimana mendapatkan rezeki sepanjang bulan Ramadan. Yang paling mudah jadi buruh kasar, jadi tukang becak, kuli panggul dan lain sebagainya. Bayangkan guru-guru yang terhormat ini tiba-tiba harus banting setir alih profesi untuk menghidupi diri dan keluarganya dan untuk mendanai bulan Ramadan dan hari rayanya. Kejam sekali. Dan itu tidak ada yang berpikir, dan guru-guru ini tidak ada ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Makanya saya di pesantren biasanya Ramadan libur, lama-lama kami mulai mempertimbangkan bagaimana dengan ustadz-ustadz yang mengajar di pesantren dan guru-guru honorer yang mengajar di pesantren. Bulan Ramadan mereka libur, di sekolah lain juga libur. Akhirnya supaya mereka ada kegiatan dan kepada mereka kita bisa berikan honor dan tunjangan, kita buat kegiatan. Apa kegiatannya? Ada program tahfidz bulan Ramadan, mereka tetap berada di pesantren, mungkin setelah libur beberapa hari di rumah dengan keluarga, balik lagi. Karena anak-anak yang sudah nyaman di pesantren, pulang ke rumah itu penderitaan. Mereka tidak punya komunitas dan kawan-kawan, mereka tidak punya aktivitas. Yang kedua, tidak semua orang tua punya rumah yang layak untuk semua anggota keluarga. Maka sebagian keluarga menjadikan pesantren itu sebagai rumah kedua. Ketika anak-anak pulang semua, tidak cukup kamar untuk mereka berbagi, maka terpaksa kembali ke pesantren. Maka terjadi simbiosis mutualis, tinggal di pesantren, belajar, sehingga guru-guru ini mendapatkan honor karena pengajaran-pengajaran tersebut di samping aktivitas dan kegiatan yang lain. Ini contoh sederhana, hanya atas nama syariat Islam kita liburkan pendidikan, padahal yang diinginkan di bulan Ramadan adalah ibadah, bukan libur kegiatan. Maka semua aktivitas yang positif yang kita lakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk pekerjaan tersebut kita mendapatkan keuntungan, tunjangan, gaji, honor dan lain sebagainya, tidak menafikan bahwa itu adalah ibadah. Makanya Rasulullah mengapresiasi at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i. Para pedagang yang jujur, yang amanah, mereka di akhirat kelak akan bergabung di dalam barisan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Apa maknanya? Para pedagang ini mereka hanya melakukan ibadah yang wajib, salat fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Yang lain daripada itu tidak ada salat sunat dan puasa sunat, mereka hanya berdagang saja, jual beli, sewa menyewa, kemudian upah mengupah dan lain sebagainya. Itu masuk dalam bab dagang, bukan hanya tentang jualan, dagang. Mereka melakukan perdagangan itu dengan jujur dan amanah. Hanya karena perdagangan yang jujur dan amanah, mereka dapatkan kedudukan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Itu menunjukkan bahwa dagang itu pun adalah ibadah. Lalu ada pedagang yang ketika mendapatkan provokasi tentang ibadah Ramadan, berniat untuk menutup tempat usahanya sepanjang bulan Ramadan dengan prinsip cibulin tamita, citun tamita, cibulin tabajuh, tutup toko hanya untuk ibadah. Oke, beliau sudah punya penghasilan yang cukup sepanjang Ramadan sampai hari raya, bahkan lebih. Tapi pertanyaannya, karyawan dan pegawai yang bekerja di toko beliau tersebut akan dapat penghasilan dari mana? Mereka harus melamar di tempat usaha yang lain.
dan tidak mudah mencari kerja di zaman sekarang ini. Oh, nggak apa-apa Pak Ustaz, untuk karyawan saya libur Ramadan tetap saya berikan gaji penuh tanpa potongan, bahkan ada THR. Oke, itu karyawan yang bekerja langsung. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ekonominya bergantung pada usaha kita? Kita punya toko berjualan barang-barang, lalu untuk orang-orang yang berbelanja, mereka perlu bantuan transportasi, tukang becak yang mengangkut barang, ataupun mobil pickup untuk mengantarkan barang. Mereka ngetem di depan tempat usaha kita, lalu dapat rezeki dari setiap orang yang berbelanja. Pak, tolong antarkan barang ini ke rumah saya di Jalan Pulan, ongkosnya sekian. Tiba-tiba toko tersebut tutup. Dia ngetem di depan toko tersebut dan tidak ada orang yang memerlukan jasanya mengantarkan barang. Maka orang yang berpikir bulan Ramadan berhenti aktivitas hanya untuk ibadah, itu orang yang paling egois di dunia. Dia hanya berpikir tentang ibadah dirinya, lupa tentang orang lain yang menggantungkan hajat hidup padanya. Dan agama lebih mengapresiasi orang yang kehadirannya memberikan manfaat untuk orang-orang yang lain. Dan itu hadis yang sering saya sampaikan, dari hadis yang panjang. Di awalnya Nabi katakan, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin. Pekerjaan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang yang beriman. Pada bahagian akhir hadis tersebut, Nabi menyatakan, la an amshiya ma'a akhin fi hajatin lahu hatta yaqdiyaha kana ahabbu ilayya min i'tikafi syahrin fi masjidi hadha. Sungguh aku berjalan dengan seorang kawan, mendampinginya untuk menunaikan hajatnya. Tidak disebut membantu pekerjaannya, tetapi hanya mendampingi. Ada orang yang mau ke rumah sakit, kita dampingi jadi kawannya. Ada orang yang mau ke pasar Aceh, kita dampingi jadi kawannya. Mendampingi orang ini sampai selesai hajatnya, sungguh lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada i'tikaf sebulan di masjidku ini. Bayangkan apresiasi untuk orang yang melakukan aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka pemahaman ibadah ini kita luruskan. Jadi kembalilah ke nisfu Sya'ban tadi. Tidak ada ibadah khusus, tapi kita terprovokasi bahwa kalau malam nisfu Sya'ban, nanti siangnya itu sudah mulai ada SMS, WA group yang mengajak, mari sama-sama kita ramaikan nanti malam di Masjid Pulan, di Menasah Pulin, di Dayah Pulan, di Balai Pengajian Pulin, ada sholat nisfu Sya'ban. Ya silakan kalau mau ikut, tetapi kalau berharap ada pahala besar, maka ada hal-hal yang lain yang harus kita tinggalkan, yaitu ibadah-ibadah yang lain yang pahalanya lebih besar dan kerepotannya tidak terlalu berat. Apa itu? Berinteraksi di rumah, suami istri, orang tua dan anak. Istri melayani suami di rumah, orang tua mengajak anak untuk belajar di rumah, itu jauh lebih besar fadilah daripada kita datang ke majelis-majelis tersebut. Makanya Nabi katakan, la ayyu'addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Sungguh salah seorang di antara kalian mengajarkan suatu adab kepada anaknya lebih baik daripada dia bersedekah kadar satu sa'. Satu sa' itu ukuran zakat fitrah, nominalnya sekitar 35.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Tapi dia duduk di rumah, dia ajarkan adab kepada anaknya. Nah, kalau kita berjalan di depan orang seperti ini. Nah, kalau kita datang ke rumah orang seperti ini. Nah, kalau kita di masjid sholat berjamaah seperti ini. Nah, kalau kita bertemu dengan orang lain adabnya seperti ini. Dia ajarkan adab. Apakah pengajaran dalam bentuk lisan atau dipraktekkan dalam bentuk perbuatan? Hal demikian itu jauh lebih baik daripada bersedekah satu sa'. Tapi karena kita tidak menganggap itu sebagai ibadah, apa yang terjadi? Pelajaran akhlak itu mulai ditinggalkan.
Maka kita suruhlah anak-anak ke masjid, anak-anak yang tidak mendapatkan pelajaran adab di rumah. Apa yang terjadi? Sampai ke masjid yang terjadi hanya keributan. Maka nauzubillah. Karena itulah saya sudah lama juga menggugat praktek ada yang namanya TPA, TPQ di masjid, menghadirkan anak-anak untuk belajar. Sebenarnya dari sisi sejarah dan dari sisi dalil itu bertentangan dengan syariat, karena masjid bukan tempat belajar anak-anak. Masjid adalah tempat belajar orang-orang yang paham tentang kehormatan masjid, yang termasuklah seperti pengajian kita ini. Bayangkan kalau anak-anak ke masjid di TPA jam 4 sore mereka hadir ke masjid, salat asar berjamaah, langsung lanjut dengan pengajian. Ada beberapa masjid yang demikian. Kita yang datang sholat asar sekitar jam 5 masuk masjid tersebut, itu akan sangat terganggu dengan anak-anak yang ribut dan mereka yang berlarian ke sana kemari. Kalau kita gugat, mereka akan gugat balik. Apakah telat sembahyang asar? Pertanyaannya, sejak kapan sholat asar jam 5 itu menjadi telat? Baru disebut telat pada sesuatu perkara apabila sudah habis waktunya. Orang masuk kantor disebut telat apabila sudah lewat dari jam 8, karena itu batas akhir masuk kantor. Untuk sholat baru disebut telat apabila sudah habis waktunya. Sedangkan sholat asar dalam mazhab Syafi'i habis waktunya apabila terbenam matahari. Maka ini anomali ya. Jadi sungguh ada banyak aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Bagian yang kedua, ada sebuah ketentuan apabila telah datang nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah dalam satu hadis, idza kana nisfu min Sya'ban fala sauma hatta Ramadan. Apabila telah datang nisfu Sya'ban, tidak boleh lagi ada puasa sampai datangnya bulan Ramadan. Untuk larangan ini, ada ulama yang katakan larangannya bersifat makruh, ada yang menyatakan larangannya itu bersifat haram. Dan larangan puasa pada nisfu Sya'ban tersebut dengan pengecualian. Yang pertama yang dikecualikan apabila puasa tersebut adalah puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, maka tidak berlaku larangan setelah nisfu Sya'ban. Yang kedua, tidak berlaku larangan tersebut apabila puasa sunat itu mengikuti tradisinya. Orang yang sudah terbiasa puasa sunat Senin dan Kamis, walaupun datang nisfu Sya'ban, tetap boleh lanjut puasa sunat Senin dan Kamis. Yang ketiga, orang yang sudah memulai puasa sunat tersebut satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 15 dia sudah mulai puasa, maka 16, 17 silakan lanjut. Tapi orang yang tidak memenuhi salah satu dari tiga ketentuan tadi, yang dikerjakan bukan puasa wajib, yang puasa sunat dikerjakan ini bukan adatnya, bukan tradisinya, dan yang ketiga dia baru memulai puasa tersebut di hari ke-16 ke atas, maka puasa itu berkisar antara hukum makruh dengan hukum haram. Maka bagi kita yang ingin puasa sunat di bulan Sya'ban, sudah harus terbiasa dengan puasa sunat, atau dimulai puasa sunatnya paling telat tanggal 15 Sya'ban. Kalau lewat 15 baru mulai puasa, itu kata orang tua-tua di kampung saya, buat harap pahala ubi pih merumpok palih ubi pa gitu ya. Kita berharap dapat pahala, ternyata yang dapat justru dosa. Nauzubillah. Nah, yang ketiga, ketika tiba waktunya berpuasa Ramadan, timbul kebingungan dari kita. Karena di Indonesia mungkin satu-satunya negara di dunia yang pengumuman resmi tentang ibadah puasa dan hari raya itu dari tiga lembaga. Ada pemerintah, ada NU, dan ada Muhammadiyah. Kita bingung, ini ikut NU, ikut Muhammadiyah, atau ikut pemerintah?
saran dari para ulama dalam perbedaan pendapat di antara mazhab, lalu pemerintah mengambil sikap, apa yang diajarkan oleh para ulama? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau pemerintah telah menetapkan aturan-aturan hukum, maka tidak lagi diperhatikan khilafiyah di dalam mazhab. Artinya, kalau tahun ini ada kemungkinan Ramadan di tanggal 23 Maret atau ada kemungkinan di tanggal 24 Maret. 23 Maret itu dengan asumsi Sya'ban 29 hari, terlihat hilal di tanggal 22 petang, maka tanggal 23 menjadi 1 Ramadan. Bila tidak terlihat hilal, maka ada kemungkinan Ramadan dikerjakan tanggal 24 di hari Jumat. Itu tanda bahwa kita masih hidup di Aceh. Nggak apa-apa. Dan ini pertanda kedua bahwa kita sudah dekat Ramadan. Aceh dilawan. Kesalahan bukan di televisi Anda. Jadi ada kemungkinan hari Kamis, ada kemungkinan hari Jumat. Kalau perbedaan penetapan puasa pemerintah berkisar antara Kamis ataupun Jumat, maka kita wajib ikut. Karena kalau hari Kamis ada kemungkinan terlihat hilal, kalau tidak terlihat hilal, hari Jumat sudah pasti 1 Ramadan karena bulan Sya'ban sudah 30 hari. Nah, kalau perbedaannya hanya 29 hari Sya'ban atau 30 hari Sya'ban, wajib ikut pemerintah. Tapi kalau pemerintah mengambil kesimpulan yang berbeda, misalnya oleh Kementerian Agama mengumumkan berhubung tahun ini kembali terjadi wabah Covid, maka pemerintah mengambil kebijakan agar puasa Ramadan ditunda 7 hari ke depan. Jadi kalau itu kesimpulannya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau sudah menjurus pada perbuatan maksiat kepada Khaliq. Nah, tapi kalau hanya antara 29 hari Sya'ban dengan 30 hari Sya'ban, wajib ikut. Ikut pemerintah. Oh, saya nggak ikut pemerintah Pak Ustaz. Lalu ikut siapa? Ikut NU ataupun ikut Muhammadiyah. Sah-sah saja. Tetapi apabila ijtihad mereka keliru dan berdampak kepada kurangnya 1 hari dalam Ramadan, misalnya pemerintah puasa di hari Jumat, ternyata NU umumkan di hari Sabtu. Nah, pemerintah baru puasa 29 hari, sudah terlihat hilal. Sedangkan yang ikut NU misalnya baru 28 hari dan hilal juga sudah terlihat. Apa yang terjadi? Wajib berhari raya besoknya. Sedangkan puasa baru 28 hari. Nah, yang kurang 1 hari wajib diqadha setelah hari raya. Karena kalau sudah terlihat hilal bulan Syawal, haram berpuasa. Karena itu 1 Syawal. Wajib qadha. Dan yang kurang 1 hari berdosa dan dosanya tanggung sendiri. Tidak ditanggung oleh NU dan tidak ditanggung oleh Muhammadiyah. Tapi kalau ikut pemerintah, terjadi kondisi yang terbalik. Yang NU dan kawan-kawan Muhammadiyah sudah puasa 29 hari, yang ikut pemerintah baru 28. Sudah terlihat hilal, wajib berhari raya, haram berpuasa. Yang kurang 1 hari wajib diqadha, dan yang kurang 1 hari berdosa dan dosanya ditanggung oleh pemerintah. Makanya enak punya pemerintah, ada yang tanggung dosa. Nah, ini ketentuan. Nah, begitu jadi Ramadan, malam harinya masuklah 1 Ramadan. Yang perlu kita ingat, di bulan Ramadan tidak ada ibadah wajib yang bertambah selain daripada puasa siang harinya. Malam hari hanya wajib sholat maghrib dan sholat isya. Sedangkan sholat tarawih itu pilihan. Kalaulah warga Nesu Jaya sepakat bahwa untuk Ramadan ini kita tiadakan sholat tarawih, sungguh tidak ada seorang pun yang berdosa. Kenapa? Karena sholat tarawih sunat.
sepakat tidak melakukan yang sunat tidak berdosa, kecuali baru berdosa apabila mengingkari hukum tarawih sunat. Nah, nanti ada yang tanya, kenapa di Masjid Al-Falah nggak ada lagi sholat tarawih? Apa sholat tarawih itu? Mana ada sunat itu? Itu baru haram dan bisa menjadi kufur karena mengingkari ijma. Tapi bahwa semuanya sepakat tidak sholat tarawih, tidak berdosa. Nah, tapi udah terbiasa Pak Ustaz. Nah, kalau terbiasa, lakukan itu dengan benar. Bagaimana dengan benar? Yang pertama, benar-benar tubuh dan jiwa kita menginginkan sholat itu dikerjakan, maka sesuaikan waktunya. Dan saya sangat yakin azan Isya jam 8 bulan Ramadan lanjut dengan sholat tarawih itu bukan waktu yang diinginkan oleh jiwa dan oleh tubuh kita. Itu hanya waktu yang ditentukan oleh tradisi. Dan buruknya pengelolaan negeri ini, ketidakpedulian para ulama untuk perkara ini menjadikan umat Islam di Aceh makin hari makin membenci bulan Ramadan. Tadi malam saya baru diskusi dengan dokter, makanya saya agak sedikit sulit berbicara karena sedang sariawan, dan sariawan pun tumbuh di tempat strategis di ujung lidah, di patahan lidah, begahaba kalagi urung tilu. Datang ke Cempaka karena sedang tidak ramai, diskusilah. Apa timbanya? Saya tanya ke dokter ini, bulan Ramadan praktek dok? Praktek Ustaz, cuma setelah asar sampai dengan menjelang berbuka. Saya tanya, kalau ada pasien yang sakit baru datang setelah maghrib bagaimana? Oh kami nggak buka Pak Ustaz, karena kami sholat tarawih. Baru saya jelaskan ke beliau, tarawih itu dok, hanya sholat sunat, hanya sholat sunat. Tapi orang sakit yang datang berobat itu wajib dilayani. Itulah Pak Ustaz, kami sebenarnya ingin buka praktek malam-malam bulan Ramadan, paling kurang sampai jam 8, jam 9 lah. Kami buka puasa sebentar, kami lanjutkan layanan pasien. Tapi kalau kami tidak tutup, nanti ada seruan dari pemerintah, Forkopimda, mulai dari gubernur, ketua DPRA, Pangdam, Kapolda, Kajati, termasuk ketua MPU, bahwa bulan Ramadan sejak dari azan Isya sampai selesai salat tarawih tidak boleh ada aktivitas karena orang perlu salat tarawih. Ini seruan yang paling bertentangan dengan syariat dan itu atas persetujuan MPU. MPU ini sudah telah jauh batu. Apa kesalahannya? Karena tidak ada dalam syariat ini ketentuan untuk tutup tempat usaha karena salat fardu, apalagi karena salat tarawih. Dan saya yakin anjuran tutup tempat usaha itu bukan karena salat Isya. Kalau karena salat Isya, sungguh setiap malam sepanjang tahun ada seruan wajib tutup tempat usaha. Tapi ternyata hanya di bulan Ramadan. Yakinlah, anjuran tutup tempat usaha karena salat tarawih. Sehebat apapun tarawih itu hanya salat sunat. Seburuk apapun orang yang berusaha itu masuk kategori wajib untuk menafkahi keluarga. Yang jualan kan bisa jualan siang hari Pak Ustaz, warung kopi gimana mau jualan siang hari? Mampu kadang bicara rezeki, cit inan rezeki kayaknya warung kopi. Maka jika piu ka cip rezeki berapa? Tokinya bisa piu, tetapi karyawannya dia harus fasilitasi karyawannya ini agar bisa mendapatkan peluang pekerjaan dan dapat rezeki. Ini buruknya pengelolaan syariat di negeri ini. Makin lama kita makin membenci Ramadan. Yang harusnya malam Ramadan itu semarak dengan sukacita, ternyata berubah menjadi angker. Banda Aceh seperti layaknya kota mati. Dari Cerkeeng kita keluar sampai ke Banda Aceh itu semuanya sepi dan lengang. Nauzubillah, syariat apa yang kita praktekkan ini? Dan itu tidak mengundang dan tidak merangsang pemikiran guru-guru kita yang duduk di MPU untuk memberikan saran kepada pemerintah. Mereka tetap berlindung di balik kalimat suci, kami bekerja sesuai dengan tupoksi, masuk kantor akhir bulan terima gaji. Harusnya berikanlah saran-saran kepada pemerintah. Saya bukan MPU, hanya wali kota Cerkeeng saya. Sudah saya sarankan ke pemerintah 2019 setelah peringatan Isra dan Mi'raj di Masjid Raya Baitur Rahman, masuk dalam ruang imam untuk acara ramah tamah.
Dulu saya berpikir ramah tamah itu acara apa, rupanya makan-makan. Makanya makan itu diramah-ramah dulu, setelah habis baru diramah, maka disebutlah ramah tamah namanya. Ya. Duduk di meja panjang itu, di ujung meja sebelah kanan saya ada PJ Gubernur saat itu Pak Nova Iriansyah, saya di samping beliau, di seberangnya itu ada Kepala Dinas Pembinaan Pendidikan Dayak Pak Usama Al-Madani waktu itu. Saya tanya ke Gubernur, Pak Gub, apa mungkin di Masjid Raya Baitur Rahman khusus di bulan Ramadan saja azan Isya kita geser ke jam 9? Apa respon beliau? Oh, sangat mungkin Pak Ustaz, bahkan kami di kantor Demokrat belum batal. Beliau itu dari Demokrat. Kalau ada acara buka puasa bersama, kami undang seorang ustadz untuk mengimami sholat Isya dan Tarawih dimulai dari jam 9, karena kami perlu lanjut diskusi dan perut kami juga perlu istirahat. Beliau tanyalah ke kepala dinas daerah, bagaimana di daerah Pak Kadis? Apa jawaban Kadis daerah? Kami di daerah Pak Gub, Pak PJ, memang dari dulu salat malam Isya dan Tarawih itu jam 9 ke atas. Oh, pucit kata beliau, gak cocok tak? Bertanyalah beliau ke imam besar Masjid Raya, beliau duduk di belakang saya. Bagaimana Pak Imam? Apa jawaban imam Masjid Raya? Kalau jam 9 kita azan Pak Gubernur, tidak ada yang datang salat ke Masjid Raya. Nyanyi yo. Maka telah jawabannya. Dan langsung Gubernur meralat. Oh, jangan khawatir Pak Imam. Di Masjid Raya ini jam berapapun kita azan pasti ada orang yang datang untuk salat. Dan Pak Imam harus paham, yang salat tarawih di Masjid Raya bukan hanya warga Kampung Baru dan warga Kecamatan Baitur Rahman atau warga Banda Aceh saja. Ada yang dari Lambaru, dari Sibre, dari Muntasi, Samahani, Indrapuri sampai ke Selimum, mereka juga ingin merasakan salat tarawih di Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau jam 8 azan Isya, di mana mereka akan berbuka puasa. Maka beliau tugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Isra saat itu dijabat oleh Bang Zahrul Fajri, dengan Kepala Dinas Syariat Islam yang saat itu juga masih dijabat oleh Pak M. Khalidat, tolong dibuatkan rumusannya agar azan Isya bulan Ramadan di Masjid Raya dimulai jam 9. Nanti kita akan surati kepala daerah, kabupaten dan kota. Berjalanlah waktu itu 27 Rajab 2019. Pada pertengahan Sya'ban, Kepala Dinas Syariat Islam Pak M. Khalidar WA saya, hilang pula WA itu karena saya ganti HP saat itu. Ustaz, kayaknya nggak mungkin kita eksekusi tahun ini karena sudah sangat mepet bulan Ramadan. Insya Allah nanti setelah Ramadan kita sempurnakan aturannya, kita terapkan di 2020 dan kita surati Bupati dan Wali Kota. Ya, sudah, karena itu putusan 2020 Covid, nggak ada sholat tarawih. Setelah Ramadan, guru kita, ketua MPU almarhum Abu Daud Zamzami meninggal dunia. Saya sebagai murid beliau hadir ikut membantu. Ketika sedang dikuburkan, saat sedang samadiyah dan tahlil, datanglah dua orang kepala dinas ini, Kepala Biro Isra, saat itu sudah menjadi Kepala Dinas Daya, Bang Zahrul Fadli, dengan Kepala Dinas Syariat Islam, duduk di bawah tenda baca samadiyah. Dari jauh saya datang duduk di depan beliau, sedang samadiyah. Saya langsung berbicara, Pak Kadis, ilun jatuh ke utang. Kaget beliau, utang pun Ustaz? Utang azan Isya jam 9 bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Langsung beliau jawab, Allah Tuhan Ustaz, haik tepuk Masjid Raya, tungang-tungang lah. Tungang-tungang. Padahal gubernur sudah setuju. Mata harap gubernur lagi mengerjakan mereka. Ini menjadi masalah bagi kita, ketidakpedulian. Makanya kalau saya semprot-semprot di atas mimbar seperti ini, itu sudah saya sampaikan secara langsung. Jadi bukan hanya main semprot di luar tanpa kita bertemu dengan pejabat tersebut. Maka gubernurnya sudah sangat setuju. Hanya respon dari Masjid Raya yang sangat lambat. Harusnya tidak perlu menanti Masjid Raya,
tinggal dibuat kebijakannya. Kalau imam masjid raya tidak setuju, ganti imamnya, tapi tetap imam terus selama syariat. Nah, ini terjadi. Nah, itu baru pertama. Makanya di hari Ahad yang lalu sengaja saya kejar untuk bisa hadir kemari, padahal malam Sabtunya itu sedang disingkil, hanya untuk punya kesempatan komunikasi dengan BKM Masjid Al-Makmur Lamprit, diundang untuk ceramah subuhnya. Saya sampaikan dalam diskusi di Masjid Al-Makmur ada kegiatan Qiyamul Ramadan pada 10 hari yang akhir, dan jemaah yang hadir ramai. Kenapa tidak Qiyamul Ramadan itu tahun ini dimulai dari malam pertama Ramadan? Artinya dibagi shift salat tarawih menjadi dua. Ada shift pertama jam 8, shift kedua jam 3. Lakukan secara konsisten sampai akhir Ramadan. Lalu perhatikanlah, apakah yang salat jam 3 lebih ramai ataukah yang jam 8. Memberikan ruang kepada warga masyarakat. Yang lelah siang hari perlu istirahat, pulang ke rumah tidur dulu, nanti jam 3 salat tarawih, atau salat isya dulu, pulang ke rumah lanjut aktivitas, nanti jam 3 baru salat tarawih. Dan mereka mempertimbangkan saran tersebut. Nanti tinggal kita lihat saja. Yang kedua, yang keempat, selain daripada salat tarawih, ada salat witir. Salat witir ini menjadi sumber sengketa di masjid raya dan masjid-masjid yang ada tarawih 8 dan 20. Yang tarawih 8 katakan ke yang 20, kalian geser dulu, kami mau witir. Yang tarawih 20 katakan kalian keluar dulu, kami mau lanjut 20. Ribut antara 8 dan 20 gara-gara witir. Padahal witir tidak perlu dilanjut dari sholat tarawih, karena tarawih kita selesai jam 10 ataupun kurang. Sedangkan sholat witir seharusnya menjadi sholat yang paling akhir di malam tersebut. Dan di bulan Ramadan positif 97,5% kita akan bangun di waktu sahur untuk makan sahur. Kenapa tidak panitia masjid umumkan bahwa di masjid kami ini hanya ada sholat tarawih, witir laksanakan sendiri-sendiri, maka sungguh akan mengurangi potensi ribut antara 8 dan 20. Kenapa sendiri-sendiri? Nanti sambil menanti siapnya hidangan sahur masih bisa sholat sunat tahajud, lanjut dengan witir. Kalau nggak ada tahajud, witir saja. Nggak ada tahajud, nggak ada witir, yang penting makan sahur saja. Nggak ada tahajud, nggak ada witir, nggak sahur, yang penting puasa saja. Ada banyak solusi, tapi seolah-olah guru-guru kita yang alim luar biasa itu ilmunya terkunci di dalam otaknya. Seolah-olah salat tarawih lanjut dengan witir itu harga mati. Padahal harga mati di negeri ini hanya ada dua. Yang pertama NKRI harga mati, yang kedua vaksinasi harga mati. Enggak divaksin bisa mati, yang sudah divaksin mati juga. Tiba-tiba tarawih dengan witir satu paket menjadi harga mati. Ini anomali. Kita ngaji alim sampai puluhan tahun, ilmu kita luar biasa, tapi manfaatnya nol, nihil. Kenapa tidak tawarkan kepada BK Masjid? Fasilitasi saja mereka sholat tarawih, witir urus sendiri-sendiri. Atau nanti datang ke masjid lebih cepat dari kumandang azan subuh, selesaikan witir berjamaah sebelum kumandang azan. Ada banyak alternatif. Tapi ketika tarawih selesai jam 10 lanjut dengan witir, apa yang terjadi? Seolah-olah kita buat pengumuman kepada para malaikat, wahai malaikat, malam ini nggak perlu ditunggu lagi karena saya tidak akan sholat sunat lagi. Karena witir pada sholat sunat itu seperti orang yang cuci tangan setelah makan. Tidak ada larangan sholat sunat setelah witir, sebagaimana tidak ada larangan tambah nasi setelah cuci tangan. Tapi orang yang cuci tangan memberikan kesan tidak ingin menambah lagi. Bayangkan kita makan dengan kawan-kawan, habis satu piring nasi, cuci tangan. Pasti akan ada yang bertanya, "Karatha kau hana lu tambah lo?" Kan nggak ada larangan, tapi tetap yang terbayang di benak orang ini nggak rencana lanjut lagi. Maka orang yang sholat witir setelah tarawih itu memberikan kesan dia tidak mau sholat sunat lagi malam itu, walaupun positif akan terbangun di tengah malam. Maka ini anomali, dan tidak ada yang berpikir dengan waras untuk kasus seperti ini. Yang kiban beta denak lebih rusak syariat. Padahal ada banyak kebaikan yang dapat kita lakukan.
Kalaulah bulan Ramadan digeser salat Isya ke jam 9 azannya, warung kopi buka menjelang maghrib sampai dengan jam 9, orang nongkrong di warung kopi. Tinggal kita umumkan khusus bulan Ramadan, silakan buka warung kopi sampai jam 11, kemudian berhenti. Pilihan tinggal dua, yang mau ibadat ke masjid, yang mau istirahat pulang ke rumah. Azan Isya jam 9, tetap azan Isya, salat Isya, warung kopi tetap lanjut, tapi hanya boleh sampai jam 11. Oh, kalau buka warung kopi orang nggak sholat tarawih. Orang hanya tidak sholat tarawih apabila belum ngopi sama sekali. Mereka sudah selesai ngopi, berkumandang azan Isya, mereka datang ke masjid sholat Isya, lanjut tarawih. Tapi kalau belum ngopi, berkumandang azan Isya, lanjut dengan tarawih, mereka ke masjid. Tapi begitu 8 rakaat selesai tarawih, warung kopi baru buka, dipanaskan air, diseduh kopi, aroma kopi masuk ke masjid, itu yang 8 langsung ke warung, yang 20 goyang. Apa? Pak kopi yang najib lah. Sedangkan kita ngopi ngat bek pungo katanya. Ini nauzubillah. Jadi karena baru buka warung kopi setelah tarawih, orang selesai tarawih ke warung kopi, i'tikaf di warung kopi hatta matla'il fajri, menjadi unlimited. Duduk nongkrong tanpa sadar, tiba-tiba udah jam 1, sudah jam 2, alah tanggung dak kita perih tahu zat. Karena begadang sepanjang malam, siang hari ngantuk. Maka orang yang mengantuk siang hari bulan Ramadan, yakinlah bukan karena puasa. Lusa hari Senin, coba praktekkan puasa sunnah, ngantuk gak siang hari? Tidak, hanya mengantuk di bulan Ramadan. Kenapa? Yakinlah bukan karena puasa, tapi karena istirahat malam tidak jelas. Oh enggak Pak Ustaz, ini sebagian besarnya habis tarawih pulang ke rumah tidur, hanya sebagian kecil yang nongkrong di warung kopi. Oke, tidur pulang ke rumah. Pertanyaannya, yang di sekitar masjid ini enak nggak tidur ya? Kenapa? Ada yang tilawah Al-Quran sampai subuh dengan suara mic yang menjajah. Ini juga tidak ada yang tuh. Yang di sekitar masjid ini nggak berani protes. Kenapa nggak protes Pak? Nggak berani Pak Ustaz. Kenapa? Nanti kalau kita protes kita dibilang iblis. Memangkah lagi iblis? Dengan orang buat. Padahal yang senang mendengar pengajian gitu cuma iblis. Kenapa? Karena mengganggu orang yang istirahat. Bagian mana dari syariat ini yang mengajarkan ibadat mengganggu orang lain? Hanya boleh mengeraskan suara untuk azan. Bahkan pengajian seperti ini harusnya hanya di dalam masjid saja. Oh, ini supaya orang-orang di rumah mendengar Pak Ustaz. Makanya mereka nggak datang mari. Terdengar dari rumah. Lebih nggak ada dengar rumah, lebih terang. Dalamnya mau unsui, mengenai rumah Ustaz. Harusnya hanya di dalam masjid, orang datang kemari, mereka bisa i'tikaf. Ini kesalahan pemahaman dan tidak ada yang meluruskan. Makanya di Cot Keeng, sejak saya jadi wali kota Cot Keeng, saya larang. Jangan ada pengajian di masjid dengan suara mic yang menggelegar. Boleh ngaji tapi mic-nya di dalam saja. Maka terganggulah ibadah kita, terganggulah istirahat kita, dan akhirnya terganggulah pekerjaan di siang hari. Makanya kalau nanti siang hari tidur di musala, di menasah di masjid, saya tanya kenapa mengantuk? Jawab, karena diganggu tidur semalam. Jangan karena puasa, karena diganggu tidur semalam. Siapa yang ganggu? Yang ngaji-ngaji di masjid. Supaya orang paham sumber masalahnya itu bukan karena puasa, tapi karena ibadah yang tidak jelas aturan ini. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, hari ini terbit matahari pada jam 6:50 dan sekarang sudah jam 6:59. Kita padakan kajian sampai di sini dan insya Allah kita lanjut satu pertemuan lagi sebelum masuk bulan Ramadan. Karena sudah jam 7 kita ada kewajiban untuk mengantarkan pejabat eselon 1 ke sekolah. Kita padakan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هدانا الله إليكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.